Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yori Perdana, NIM 2074201, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Rancang Kuning. Bila saya akan membahas tentang industri kelapa sawit atau dampaknya terhadap lingkungan dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Industri kelapa sawit merupakan industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Manfaat sawit sangatlah banyak, diantaranya adalah bahan dasar industri seperti industri makanan, kesehatan, kosmetik, industri sabun, hingga pelumas mesin dan juga industri bahan bakar minyak seperti biodiesel. Limbahnya pun menjadi pupuk organik yang dapat dimanfaatkan. Perkembangan industri sawit di Indonesia sangatlah pesat. Yang awalnya saja hanya ada sekitar 2.715 hektar di tahun 1911 yaitu di Sumatera Utara, dan sekarang mengalami perkembangan hingga 5,4 juta hektar, bahkan lebih di Sumatera khususnya sangatlah banyak. Dampak positif dari kelapa sawit ialah kelapa sawit adalah tanaman yang paling produktif di dunia. Karena kelapa sawit dapat menghasilkan 5.000 kg minyak mentah atau hampir 6.000 liter minyak mentah per hektarnya. Dampak negatifnya pun tentu ada. Untuk mengetahui dampak negatif suatu industri dilakukan dengan penilaian LCA. Sebagai contoh, kelapa sawit tentu memiliki dampak negatif seperti dalam rangka prakonstruksi, konstruksi, operasi dan produksi, pasca produksi. Pada tahap prakonstruksi diperkirakan belum ada dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif baru akan muncul pada tahap konstruksi, di mana pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan utama yang memberikan dampak, yaitu pembuatan jalur jalan, cut and fill, persiapan area tanam, dan pembangunan pabrik. Seluruh kegiatan tersebut akan memberikan dampak negatif, diantaranya berupa pengaruh terhadap kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, hilangnya atau punahnya jenis-jenis tanaman, binatang, dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut. Hilangnya area yang biasa berguna untuk menjaga kelembapan udara dan tanah, hilangnya tanaman tinggi yang dapat menjaga area tropis agar tidak bersuhu terlalu panas, dan pembukaan lahan luas mempengaruhi iklim mikro yang pada akhirnya tidak bersuhu terlalu panas, dan pembukaan lahan luas mempengaruhi iklim mikro yang pada akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim global. Sedangkan kegiatan yang biasanya dilakukan pada tahap operasi dan produksi adalah pengadaan bibit atau pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan tanaman yang telah menghasilkan, serta kegiatan panen, pengolahan CPO, dan pemasaran hasil. Dampak negatif yang biasa ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang pertama itu kerusakan unsur hara, dan kebutuhan air tanaman sawit ialah sangat tinggi. Contohnya ya, kebutuhan air siraman untuk bibit saja kurang lebih 2 liter per polybag per hari, disesuaikan dengan jumlah bibit. Contohnya 1.000 bibit ya per harinya dapat menghabiskan sekitar 2.000 liter air per hari. Sedangkan sawit dewasa dapat menghabiskan 10 liter per hari. Contohnya jika 1.000 batang, maka tentu akan menghabiskan sekitar 10.000 liter air per hari. Tidak kurang dari 1.000 liter air dibutuhkan setiap hari untuk 1 hektar kebun kelapa sawit. Pencemaran yang sangat potensial dari kegiatan unit usaha perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit cair atau CPO sangatlah banyak, yaitu contohnya saja pembuangan dari tandan kosong, solid decanter atau cangkangnya, kerak dan debu boiler, oli bekas, besi bekas, atap seng, ataupun insenerator atau suara kebisingan yang ditimbulkan dari mesin pabrik CPO itu sendiri. Langkah penting yang dapat kita lakukan dalam mengurangi dampak lingkungan dari minyak kelapa sawit ialah yang pertama, yaitu pelarangan terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit baru di kawasan hutan alami dan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter.
Perkebunan kelapa sawit seharusnya diarahkan pada lahan pertanian dan akan kawasan yang gundul dan telah terdambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Perkebunan kelapa sawit seharusnya diarahkan pada lahan pertanian dan akan kawasan yang gundul dan telah terdegradasi dengan parah. Memelihara hutan alami di dekat perkebunan kelapa sawit cukup penting karena hutan menjadi tempat bernaung para predator hama kelapa sawit dan dapat mengurangi erosi tanah di bagian sisi bukit atau kawasan penangkapan air. Sementara itu, juga dapat memperlambat pengurangan air yang terbuang. Mengurangi asap menggunakan teknik zero burning. Replanting dengan memotong, mengiris-ngiris, membiarkan tanaman sawit membusuk. Zero waste dan land application terhadap limbah cair dan padat dari PKS. Membantu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar perkebunan. Yang terakhir yaitu membuat zona-zona konservasi di sekeliling area perkebunan sawit, yaitu melakukan penanaman dengan tanaman lokal sehingga memiliki fungsi pencegahan erosi dan meningkatkan infiltrasi dan menjaga kelestarian tanaman dan satwa lokal yang tetap ada. Baiklah, itulah pembahasan saya tentang industrial kelapa sawit, ya, dari dampak negatif dan cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh industri tersebut. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.